Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundzira ba'san syadida min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian Radio Samhan yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, rahmat, serta hidayah dan inayahnya. Sampai pada pagi yang barokah ini, alhamdulillah, selalu dan terus ditetapkan pada diri kita. Tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Karena itu kesyukuran kita juga tidak putus, tidak berhenti, tidak habis. Itu pun dibanding dengan kenikmatan Allah masih jauh. Jadi sesering apapun, sebanyak apapun kesyukuran kita dibanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah masih cukup jauh. Namun demikian ya, kita tetap terus banyak bersyukur kepada Allah, karena dengan kesyukuran ini Allah akan sangat senang, Allah sangat ridho terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Wa in tashkuru yardhahu lakum. Dan dengan bersyukur akan menetapkan semua nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi akan menjaga kenikmatan-kenikmatan yang ada. Alhamdulillah nikmati amanun lizawaliha. Bahkan dengan bersyukur Allah tidak akan menyiksa kepada kita. Mayaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Syukur yang benar adalah sebagaimana syukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau syukur bukan hanya di lisan, namun juga diwujudkan dengan suatu amalan atau perbuatan. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh Ibu Aisyah, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah mendapatkan jaminan secara khusus dari Allah bahwa dosa-dosa panjenengan diampuni oleh Allah, yang artinya panjenengan dijamin surga?" Di dalam surah Al-Fatah ayat 2, qad ghafarallahu laka min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemudian Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Jadi dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi, termasuk Nabi kita setiap malam sholat tahajud tidak pernah putus, ya, sampai wafatnya. Sejak mulai beliau diutus sampai wafat. Nah, padahal kita tahu sendiri beliau sangat-sangat sibuk, beliau sangat-sangat banyak urusannya. Apalagi di saat awal-awalnya beliau diutus, cobaan banyak, rintangan banyak.
tapi beliau tetap menunjukkan kesyukurannya kepada Allah. Salah satunya yaitu tidak pernah putus mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud. Jadi dengan apa yang beliau kerjakan itu adalah sebagai upaya untuk menyempurnakan kesyukuran beliau kepada Allah. Nah, itulah contoh. Jadi syukur itu bukan hanya di lisan, tapi juga harus membekas, harus terlihat, harus ada perbedaan syukur dengan tidak, yaitu dengan amalan ibadah, dengan amalan-amalan yang betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bersyukur. Nah, kita syukur alhamdulillah meskipun kita oleh Allah tidak diberi jaminan khusus sebagai Rasulullah, namun dengan hidayah ini juga jaminan. Tapi ini berlaku semuanya orang yang dikasih hidayah. Asal bisa terus netepi, asal terus bisa istiqomah di dalam netepi hidayah ini, akan masuk surga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Tapi kalau tidak tetap berubah, walaupun fisiknya masih tetap, tapi kefahamannya, keyakinannya sudah berubah. Ya berubah, karena yang dibutuhkan itu bukan fisik, tapi yang dibutuhkan adalah keyakinan. Ibadah itu lahir batin, bukan sekedar lahiriahnya saja, tapi batinnya juga betul-betul meyakini bahwa meyakini dan mengamalkan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Sebelum kita lanjutkan pengajian Al-Quran yang masih di surah Al-Baqarah, pagi hari ini ayat 228, kita simak dahulu pesan-pesan dari BDO Barokah Jaspelang. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik, kita lanjutkan ayat 228, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان وإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal iffata wal amanah wa husnal khuluq wa ridho bil qadar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khaira. Langsung kita beri makna. Ayat 228 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu, dan adapun wanita yang ditalak yatarabasna, agar menunggu siapa wanita, dalam hal ini ya istri ya. Yatarabasna, agar menunggu siapa wanita bi'anfusihinna, dengan dirinya wanita salasata, 3 kuru'in, beberapa sucian. Salasata kuru'in, 3 sucian. 3 sucian: haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, jadi wanita yang ditalak oleh suaminya, maksudnya istri yang ditalak oleh suaminya, maka supaya wanita itu menunggu, maksudnya di sini tidak boleh begitu mentang-mentang karena talak kemudian langsung wanita itu pergi, pisah, meninggalkan suami dari rumah, itu tidak boleh. Ya, atau sebaliknya suami yang meninggalkan, ya tidak boleh. Jadi supaya menunggu sampai 3 kali sucian, atau ya sama dengan 3 bulan. Ini namanya iddah. Ya, namanya iddah. Iddahnya 3 kali sucian. Jadi suami ya tidak boleh mengusir, atau wanita pergi dengan kemauannya sendiri. Wah, saya kan sudah bukan istrinya. Nah, ini secara hukum tetap harus satu rumah. Ini namanya iddah selama 3 bulan atau 3 sucian. Tenggang waktu yang diberikan oleh Allah kepada suami istri yang apabila terjadi talak. Ini pasti ada tujuannya. Allah memberikan tenggang waktu iddah 3 bulan ini ada tujuannya. Wala yakhillu, dan tidak halal
lahunna bagi wanita ayaktumna bahwa menyembunyikan siapa wanita ayaktumna bahwa menyembunyikan siapa wanita ma pada apa-apa khalaqa yang menciptakan Allahu Allah fi arhamihinna di dalam rahimnya wanita, maksudnya janin. Ingkunna jika ada mereka wanita yu'minna iman mereka billahi dengan Allah wal yaumil akhiri dan pada hari akhir. Ingkunna jika ada mereka wanita yu'minna iman billahi dengan Allah wal yaumil akhiri dan pada hari akhir. Titik. Wanita yang sedang ditalak dan dia dalam keadaan rahimnya dalam keadaan ada isinya, artinya ada janinnya. Biasanya kalau masih hamil muda itu kan nggak begitu kelihatan. Tapi sudah positif, sudah diperiksakan dan bahkan sudah berjalan 3 bulan barangkali, atau 1 bulan atau 1 minggu. Nah, telat dan sudah diperiksakan positif. Nah, kalau wanita itu benar-benar dia iman kepada Allah dan iman pada hari akhir, dia nggak boleh menyembunyikan kandungannya. Dia harus terus terang bahwa dia dalam keadaan hamil. Nah, apa kaitannya? Kaitannya dengan tadi iddah itu. Kalau makanya iddah itu juga tujuannya untuk menunggu apakah dia dalam keadaan negatif atau dalam keadaan positif. Nah, ditunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok nggak ada apa-apa, artinya ya haid suci, haid suci, haid suci, berarti kan rahimnya kosong itu, gitu Bu. Nah, atau juga iddah itu tenggang waktu diberikan oleh Allah kepada suami istri untuk berpikir-pikir, untuk menimbang barangkali pada saat suami memutuskan talak istri itu dalam keadaan emosi. Karena namanya talak itu emosi atau tidak itu tetap jadi. Nah, setelah dipikir-pikir sebulan, menyadari bahwa dia menyesali kenapa saya kemarin mentalak istri saya, padahal dia itu baik, dia selama ini sudah berbakti, dan merasa bahwa ini adalah dia yang egois barangkali. Akhirnya terus berunding, sepakat untuk bersatu lagi. Lah itu tujuannya. Jadi ada 2 hal itu. Nah, kaitannya dengan yang wanita ditalak dalam keadaan hamil tadi. Sebab wanita yang ditalak dalam keadaan hamil itu iddahnya bukan lagi 3 bulan. Tapi iddahnya sampai dia melahirkan. Nah, ini. Jadi nanti akan merubah iddahnya itu. Kalau ternyata dalam keadaan ditalak dia sudah positif, dia hamil, berarti iddahnya selama sampai wanita itu melahirkan anaknya.
Nah, selama menunggu kelahiran anaknya, ya tadi tidak boleh keduanya pisah, tetap satu rumah. Nah, sekarang yang terjadi kan sering begitu udah tahu langsung pisah kan. Itu nggak benar itu. Ya, nggak benar. Karena nggak ngaji, nggak ngerti, ya. Begitu pisah, akhirnya saling serang, saling menghujat. Masya Allah. Orang awalnya baik-baik, awalnya canda, gembira, bahagia. Umpama toh sudah tidak ada kecocokan lagi, ya ndak usahlah saling menghujat, saling mengobral kejelekan masing-masing. Nah, tetap harus dengan cara yang baik. Kita orang iman, ya, harus mengikuti lakon-lakon orang iman, yaitu sesuai dengan petunjuk Allah Rasul. Semuanya akan baik-baik kalau mengikuti petunjuk Allah Rasul, itu semuanya akan baik-baik, ya. Kita lanjut. Wa bu'ulatuhunna, dan adapun suami mereka wanita, maksudnya mantan suami karena sudah talak itu kan, tapi masih dalam iddah. Wa bu'ulatuhunna, adapun suami mereka, ahaku lebih berhak, birodihinna, dengan baleni, mengulangi pada wanita, maksudnya merujuk. Fidzalika, di dalam demikian iddah, baik iddah yang dalam keadaan tidak hamil. Kalau tidak hamil berapa Bu iddahnya, Pak? 3 bulan. Kalau hamil iddahnya berapa? Sampai melahirkan. Nah, in arodu, jika menghendaki mereka suami dan istri, islahan, islah atau damai. Nah, di dalam masa iddah, apakah yang 3 bulan, apa yang sampai melahirkan bagi yang dalam keadaan hamil, secara hukum suami berhak merujuk kepada mantan istrinya, istri yang sudah ditalak itu. Itu masih haknya suami. Lah, ketika istri dirujuk, ya harus mau. Karena kalau masih dalam iddah, itu masih haknya suami untuk merujuk. Nah, bagaimana Pak kalau sudah iddahnya habis? Kalau habis ya sudah lepas dari ikatan iddah tadi, sudah betul-betul orang lain, itu sudah pisah. Nah, itu. Umpama suami tadi setelah lewat iddah kok pengen kembali, bahkan istri juga pengen kembali, itu melalui prosedur yang pertama pada saat seperti dia ya melamar, ya itu prosedurnya kalau sudah iddahnya habis. Tapi kalau masih dalam iddah, cukup hanya mengatakan rojak tuki, kalau bahasa Arabnya, Dik, kamu saya rujuk, ya. Kalau nikah kan qabiltu nikahaha, kan gitu. Kalau rujuk rojak tuki, kamu saya rujuk, ya udah sah itu, nggak perlu lamar-lamar lagi, nggak usah pesta lagi. Nah. Walahunna, dan bagi mereka wanita atau istri, mithlul ladzi, semisal yang
alaihinna wajib bagi mereka wanita bil ma'ruf dengan bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu dengan baik. Walir rijali dan bagi beberapa orang laki-laki, maksudnya suami, alaihinna wajib atau atas mereka wanita apa darajatun derajat. Wallahu dan Allah azizun, aziz ya, yang maha perkasa, hakimun lagi maha menghukumi. Nah, selama dalam masa iddah, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Selama masih dalam iddah, maka wanita ya, wanita atau istri yang sudah ditalak itu masih dalam iddah, dia tetap punya hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Dan juga wanita itu tetap berkewajiban untuk tetap taat kepada suaminya. Dalam hal ini suami yang sudah mentalak. Ini masih dalam iddah ya. Jadi dalam iddah itu kewajiban hak itu masih tetap berlaku. Makanya tetap harus tinggal satu rumah. Istri ya masih melayani suami, maksudnya dalam hal ini mungkin ya apa itu, masak atau yang lain-lain ya. Nah, sebaliknya bagi laki-laki lirijali alaihinna wajib bagi mereka wanita darajatun derajat, kelebihan, darajatun kelebihan. Nah, bagi laki-laki juga tetap ya, dia punya kewajiban ditaati oleh istri meskipun sudah ditalak itu, karena masih dalam iddah. Dan itu memang kelebihannya laki-laki dengan wanita di situ. Darajatun derajat atau kelebihannya di situ. Ya nggak usah protes, wanita nggak usah protes, itu udah aturannya Allah ya. Makanya pokoknya legowo, diikuti aturan Allah, semuanya akan baik-baik saja. Itu ya. Jadi sekali lagi, masa dalam iddah, wanita itu tetap mendapatkan haknya sebagai wanita, apa? Nafkah, tempat tinggal, nah itu tetap ya. Nah, laki-laki juga tetap mendapat haknya, apa? Ditaati oleh istrinya itu, walaupun dia sudah ditalak tapi masih dalam iddah. Nah itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau Pak, ya namanya hari-hari kumpul tiba-tiba terjadi terus hubungan, padahal sudah ditalak tapi masih dalam iddah. Terjadi hubungan pripun, Pak? Ya enggak apa-apa. Itu bagus malah. Kalau sampai terjadi hubungan, ya otomatis namanya rujuk. Namanya sudah rujuk. Cair namanya sudah. Ya, hanya prosedurnya itu kalau mau rujuk diucapin dulu tadi rojak tuki dan disaksikan oleh pengurus. Pak, saya akan merujuk istri saya. Itu prosedurnya. Tapi umpama ya namanya orang ya kumpul masih satu rumah, tiba-tiba terjadi hubungan suami istri yang sudah talak masih dalam iddah, maka otomatis berarti namanya sudah rujuk. Tinggal dilaporkan kepada pengurus, Pak, saya sudah rujuk. Nah, ya udah. Nah, Allah Maha Perkasa dan Maha Menghukumi. Jelas ya? Nah, insya Allah kalau masing-masing pihak paham tentang aturan ini, ya nggak ada masalah. Ya,
semuanya sudah ngikutin aturan, insya Allah ya. Sekali lagi ya, maka itulah Allah mengatur kepada kita orang iman ini supaya dunia akhiratnya itu lancar baik, selamat, barokah lah itu. At-talaku, adapun talak marrotani 2 kali. Jadi talak itu sampai 2 kali. Ya. Yang boleh dirujuk, yang ada idahnya maksudnya. Jadi talak yang boleh dirujuk atau yang ada idahnya itu talak yang 1, talak 2. Kalau sudah talak yang ketiga, itu tidak ada idah, tidak ada rujuk, ya, dan tidak ada hak-hak tadi itu. Begitu jatuh talak 3, langsung pisah saat itu juga, tidak boleh tinggal satu rumah. Itu bedanya. Kalau masih talak 1, talak 2 itu masih ada idah dan boleh rujuk kembali. Kalau sudah talak 3 itu ada syarat-syarat khusus. Kalau ingin kembali, ingin rujuk, ada syarat khusus. Dan biasanya menurut yang sudah-sudah talak 3 itu berat, godaannya besar. Karena itu sudah hukumnya haram. Kembali lagi haram, kecuali kalau wanita itu nikah kepada laki-laki lain, kemudian tidak terjadi ketidakcocokan barangkali dalam perjalanan, kemudian pisah, dan itu pun syaratnya wanita itu nikah yang kedua itu harus sudah dijima. Nah, kemudian nggak cocok, kemudian pisah, lah baru dia bisa kembali kepada suami yang pertama. Dan ini tidak boleh dibuat sandiwara. Nyewa laki-laki supaya ngakali hukum, dia nikah tapi dengan syarat dipesen itu jangan diapa-apain lah. Makanya hukum nggak bisa dibohongin. Syaratnya kalau nikah yang kedua ini setelah suami yang pertama talak 3, kalau nikah tetap harus menjima dan sama-sama merasakan. Sama-sama merasakan, itu baru kemudian pisah, baru boleh kembali kepada suami yang pertama lagi. Dan biasanya tadi cobaannya itu kayaknya ya, cintanya itu muncul kembali kepada suami yang pertama atau kepada istri yang ditalak 3. Itu ya, sehingga kadang-kadang ada kejadian karena cintanya tambah besar, nah akhirnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Maka harus hati-hati ya. Fa'imsakun, maka menahan, maksudnya mempertahankan, tidak jadi pisah, bima'rufin dengan baik. Au tasrihun, atau melepas, biihsanin, dengan bagus. Setelah idah 3 bulan tadi kok tetap kekeh harus pisah, ya pisahlah dengan cara yang baik-baik. Umpama ingin bersatu lagi, rujuk, ya rujuklah dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau rujuk itu harus lebih mungkin lebih harmonis, lebih lah daripada sebelum talak itu. Ya. Wa bu'ulatuhunna, kok kembali lagi. Wala yakhilu, dan tidak halal lakum, bagi kamu sekalian suami, tidak halal apa antak khudu, bahwa mengambil kalian, mimma, dari apa-apa,
ataitumuhunna yang telah memberikan kamu sekalian pada mereka istri syai'an sesuatu, maksudnya sedikit pun. Ila kecuali ayyakhofa, bahwa khawatir, ayyakhofa bahwa khawatir keduanya Allah yukima, bahwa tidak bisa menetapi keduanya hududallah, pada peraturan Allah. Selanjutnya bagi kalian suami tidak boleh meminta kembali apa-apa yang sudah kamu berikan kepada mantan istri itu, baik itu mas kawin atau pemberian-pemberian yang lainnya. Nah, mentang-mentang sudah ditalak, dulu mas kawinnya gede, berharga, emas 1 kilo misalnya, emas 24 karat 1 kilo. Wah, akhirnya dia berusaha untuk meminta kembali, atau pemberian lainnya setelah nikah. Begitu ditalak, mau diminta lagi. Nah, itu tidak boleh. Kecuali kalau kedua-duanya merasa kalau diteruskan, ya, ini tidak bisa menetapi peraturan Allah. Ya. Tidak bisa menetapi agama. Ya, kenapa ya? Nggak tahu, bisa ya. Ya. Akhirnya terus pisah. Nah. Fa in khiftum, maka jika khawatir kamu sekalian ini wali, ya. Alla yukima, bahwa tidak bisa menetapi keduanya suami istri, hududallah, pada peraturan Allah. Wala junaha, maka tidak dosa alaihima, atas keduanya, fi maftadat, di dalam apa-apa yang menebus siapa wanita, bihi, dengan apa-apa. Jika kalian para wali khawatir kalau diteruskan itu dalam pernikahannya kedua-duanya tidak bisa menetapi peraturan Allah, maka tidak dosa bagi keduanya untuk pisah, kemudian mengambil sesuatu yang pernah diberi. Ini berlaku bagi suami, juga berlaku bagi istri. Kalau saya terusin menjadi istrinya akang, wah, saya nggak bisa ibadah karena akangnya bules, akangnya akhir-akhir ini terpengaruh, akangnya akhir-akhir ini tidak pernah lagi aktif. Udah dinasehati, sudah ini tetap dia kekeh, wah, mendingan saya pisah. Jadi dalam hal ini wanita yang menuntut boleh menuntut pisah. Itu dalam agama disebut namanya khulu. Khulu itu mencabut nikah. Kalau laki-laki talak, kalau wanita khulu. Itu boleh. Tapi syaratnya ada beberapa syarat, termasuk karena tidak bisa netepi agama, atau laki-lakinya itu
KDRT yang luar biasa. Kalau diteruskan bonyok nih saya. Akhirnya wanita khulu, menuntut pisah, itu boleh. Ya. Meskipun ada dalil bahwa haram surganya bagi istri yang minta cerai, kan begitu. Itu dalam keadaan normal tidak ada masalah. Tapi ketika wanita dalam posisi yang dirugikan, termasuk tidak bisa ibadah, termasuk dia dihajar setiap hari, itu secara hukum dibolehkan untuk khulu atau mencabut nikah. Nah, mungkin nanti lebih detail kita bahas lagi karena waktunya sudah seep lah. Ya. Tilka demikian hududullah, peraturan Allah. Fala ta'taduha, maka jangan melanggar kalian pada peraturan. Ingat, itu adalah peraturan Allah, kalian jangan langgar. Waman, dan barang siapa ya ta'adda, melanggar siapa orang hududallah, pada peraturan Allah, barang siapa yang melanggar aturan Allah, nggak mau ngikuti aturan-aturan tadi sakar pedewek, ya, wa ulaika, maka mereka itu orang yang sakar pedewek, hum, adapun mereka al-zalimun, orang-orang yang zalim. Itu orang nggak mau diatur oleh agama, nggak mau diatur oleh Allah, ya rusak hidupnya. Nah, orang kok nggak mau diatur oleh aturan agama, mau diatur aturan apa? Aturan agama itu aturan yang terbaik, aturan yang teradil. Lah kok nggak mau? Ya rusak. Nah, insyaallah nanti kita bahas kembali besok pagi, insyaallah, mudah-mudahan, ya, karena saya 2 hari mau ada acara, ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, Bapak Ibu para jamaah semua. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya, dan semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan sama-sama iman, sama-sama husnul khotimah. Segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.